Oke, halo teman-teman IOU, selamat siang. Boleh sekarang diperkenalkan lagi timnya, terus habis itu masing-masing kenalin dirinya sendiri, terus cita-citanya, visi misinya apa, diceritain aja ke kita. Orangnya kayak gimana, boleh. Siapa dan jelas. Ya. Oke. Halo, perkenalkan kami dari IOU. Eyes on Us. Gila. Eyes on Us. Ini yang kedip, ini yang kedip. Bling. Keren. So, nama saya Winando, biasa dipanggil Wido. Dan emang dari kecil udah nari karena lingkungan papa dan mama juga pengajar tari kan, jadi emang udah ditempa dari kecil nari. Emang cita-citanya sebenarnya jadi penari nggak ada lagi karena nggak bisa yang lain juga, bisanya hanya nari. Jadi visi misinya apa ya? Paling pengen mengembangkan lagi sih dari saya sendiri, terus juga dunia tari juga lebih pengen masuk lagi lebih dalam ke tidak hanya tradisi tapi di genre lainnya juga gitu. Dan Halo, nama saya Dani Kurniawan, biasanya dipanggil Dani atau Kak Dani biasanya. Instagram kita. Gara-gara ikut Instagram juga. Instagram dia namanya Kadani. Iya. Cita-cita mungkin. Cita saya jadi orang yang berguna aja. Sekarang Wah, saya 20. Satu. Hebat kali. 20 berapa ya saya? 21 tahun. Kegiatannya apa sekarang? Iya, saya kerja. Kerja apa? Kerja jadi content creator. Content creator? Iya, di Sanggar apa ada. Kebetulan namanya Sanggar Tari Main Desi itu. Nah, dia jadi bikin konten di Instagram. Oke, next. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Melina, biasa dipanggil Ayu. Umur saya 18 tahun. Cita-cita saya Apa ya? Jadi pilot. polisi sih. Jadi penari, pengen jadi selebgram. Sapa dulu. Apa lagi? Misinya pengen ikut presiden itu karena pengen meningkatkan apa ya, kayak bakat diri dari kecil dan pengen menginspirasi banyak orang dengan bakat yang ada. Yes. Thank you Ayu. Next. Ya, perkenalkan nama saya Alda Amreni Maulina, biasanya dipanggil Alda. Cita-cita kalau kecil pengennya jadi dokter, tapi karena tidak kesampaian jadi kuliahnya kuliah guru, ngajarnya Oke. anak kecil, anak SD. Kemudian visi misi saya kuliahnya guru, tapi berkeseniannya di dunia tari karena nggak pengen punya satu kemampuan, nggak pengen cuman punya satu keahlian. Jadi selain saya bisa menari, saya juga bisa mengajarkan ke anak-anak terkait sikap, terkait pelajaran dan lain-lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih Alda. Perkenalkan saya Nela Sherena, biasa dipanggil Nela, umur 22 tahun. Sekarang kesibukannya kuliah. Visi misi kenapa ikut tari itu karena ingin mengembangkan potensi diri lebih jauh lagi di tari. Kuliahnya jurusan? Kuliah jurusan hukum. Hukum. Melenceng sekali. jauh. Kenapa tertarik ke hukum? Karena dari kecil itu kan dilihatin kalau sama saudara tentang hukum, jadi lebih tertarik ke hukum sih. Suka menghukum ya. Ada keturunan dari seni juga nggak dari orang tua, dari Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi teman-teman bergabung di Sanggar apa? Kijang Berantai itu dari kapan? Kalau saya karena Iya kayak tahu karena tahu. Kalau saya dari TK. Oh dari TK. Iya, sekitar berarti umur 5 tahunan, 6 enam. tahun. Yang lain? baru Baru? semua baru ditarik. Karena Ini? untuk ini Ini baru? sama Baru berapa tahun? baru Baru ditarik pas ini. Sebelumnya di mana? Sebelumnya bukan penari ya? Freelance dancer.
Ini juga sama. Kalau saya dari sanggar yang berbeda. Sanggar yang berbeda terus ditarik untuk ini. Ini juga sama Nela Sama juga. kayak Iya. Dani. Ayu ya, Ayu. Nela. Nela. Terus kenapa alasanmu menarik mereka? Karena ngelihat potensi mereka kan kuat, maksudnya fondasi mereka tuh udah kuat di diri masing-masing. Mungkin kalau ditambah lagi dengan tradisi akan menjadi lebih apa ya, lebih luas, lebih bisa saling melengkapi gitu. Video kenalnya dari mana mereka? Kalau ini abang kelas. Apa? Apa lagi? Kakak kelas dari SMP sampai SMA emang sering nari bareng. Kalau Ayu kebetulan karena masuk di K-pop kan dulu, aku tau K-pop Discover, jadi kenal sama Ayu. Terus emang udah pernah lihat Ayu kalau nggak salah pas lomba S2N. Oh, pernah ikut TVS juga. SMP. SD. Jadi udah mulai mau dikunci gitu, oke boleh. Mengunci. Kalau ada memang udah. Kalau ada Kalau kalau Kak Nela sebenarnya kan dia bukan penari tradisi, baru banget pas ke Satria ditarik jadi penari dulu gitu. tadinya Modern. Oh, modern. Iya. Modern dance. Berarti yang basic tradisi di sini? Bertiga. Oke, bertiga ini. Tapi kelihatan sih dari video kemarin, memang kelihatan mana yang punya basic lebih dibanding cuma punya tradisi. Dan itu menurut aku naik plus plus sih, plus kalau bisa ditempatkan sesuai. Iya. yang pas. Gampang. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kalian tuh dijagokan sama banyak orang? Masya Allah. tapi ke video kalian tuh menjadi opening yang sangat wah sih. Iya. Dan kita Nomor tuh satu ya? dan kalian kan nomor satu jadinya karena beberapa ada yang tidak mengumpulkan. Jadi itu menjadi patokan nilai untuk kita. Dan kita tuh Sebenarnya bener-bener itu hati-hati lebih banget. menyenangkan. Pasnya di SG kan ya kayaknya udah terlupakan. Karena Kita mikir gitu, soalnya kita mikir kayak gitu. Aku mikir gini, ini gue jagoin EOU kan. Set, ini anak-anak lupa nggak ya sama nih orang nih kelompok. Ternyata semuanya itu ingat. Karena kita gini sih sebagai apa ya? Kayak kita kan udah pernah bagi apa jadi juri atau pernah kita ngurusin juri gitu. Dimana kalau orang-orang tuh kalau yang nilai pertama dia tuh akan jadi apa? Patokan. Standar Iya. nilai gitu kan. Jadi kayak nomor satu udah kayak nggak boleh direndahin atau ditinggiin. Jadi kayak kita harus ngira-ngira dulu nih kayak gimana gitu karena pernah juga terjadi ya Ra Di KTI pertama yang kali dulu pakai kipas. sebelum pakai kipas. Itu terjadi gitu kayak aduh sayang banget gitu kan kita juga sebagai kita kan kurator di 20 besar doang kan Iya. bukan juri utamanya jadi kayak sayang banget makanya kita belajar dari situ gitu. Dan ternyata memang bener. Setelah kita tanya-tanya banyak orang, mereka memprediksi siapa, EOU itu selalu masuk. Ya. Alhamdulillah. Kita juga mereview. tayangan-tayangan di sini. Kita juga mereview ulang nggak sih? Iya. Kayak melihat lagi gitu. Coba cek EOU-nya kayak gimana gitu. Iya, iya kita dibandingkan gitu kayak oh iya. Oh, iya, udah. Jangan dilupain itu. Oke, next pertanyaan. Ya, ada yang mau tanya dulu? Tanya. Oke, pertanyaannya balik lagi ke audisi. 5 besar menurut kalian prediksi kalian kemarin siapa? Yang online. Yang online Yang kemarin. audisi online. Pesertanya banyak. Yang harusnya Kalau masuk nggak tahu ke sini. nama, sebut aja yang pakai properti apa atau apa. Iya, Yang pakai ini yang kayak ada rumah apa sih? Oh, Ancak nggak sih? Bangka Oh, Belitung. Bangka. Ah, iya. Tuh. Maka Kemarin ya ada tuh sempat Bangka. lihat itu juga. Yang Terus? changing kostum kan? Yang Iya, changing. yang Iya, ini. terus Terus yang mana lagi ya? Oh, Sanggar Tari Pendopo. Oh, pendopo. oh yang mana pendopo itu? Yang ada split. Ya. Oh, yang di atas. iya, iya. Di sini kan. Di Ken. Siapa lagi ya? Udah sih. Sama yang masuk kemarin juga. Siapa aja? Ini kan ada 4, ada 5. Semuanya sih. Enggak. Ini kan ada 2 slot udah keisi. Berarti tiganya siapa? Tiga siapa? Jujur kemarin kalau Cecakal tuh aku nggak nonton pas yang sebelum pengumuman tuh aku belum nonton karena jauh kan jarak dari kami ngirim sama Cecakal ngirim kan Iya. juga jauh. Iya. Jadi kemarin nggak ada lihat. Lihatnya yang Makuta. Terus sama Berarti Sesi termasuk, Mahkota termasuk. sama Masuk prediksi. Sesi Ngidan sama Diamond juga. Masuk Satu aja, prediksi. satu aja kan ini ada berapa ya tadi? Kurang berapa? Bener, Cecakal kan nggak masuk. Secakal nggak Karena nggak masuk. nonton. Nggak nonton dia. Terus setelah nonton Cecakal, Ya layak. Yang digeser siapa nih yang digeser nih? kalau setelah nonton Cecakal yang digeser siapa? Maputa, Diamond sama Sisingidan. Oh harus yang itu yang digeser. Geser-geseran. Diamond kayaknya. Diamond yang digeser. Oke. Mungkin karena
kan dulu kalau nggak salah Kak Denta sama Kak Cika pernah nari pakai topeng amber itu. Oh iya. Dan pakai lampu juga kan. Oke, sama ini aku mau nanya, apa namanya? Kalau yang sama ini kita yang kuning. Kuning. Farul, kayaknya Muhammad Farul. Menurut aku emang konsep dia unik sih karena mengenalkan lagi kan dengan telinga panjang itu. Suka di uniknya sih kalau dari Bang Farul. Konsepnya unik. Tapi emang kalian satu kota kan? Iya, satu kota. Sebenarnya kami mau rekaman di tempatnya Bang Farul juga, cuma kayak kalau sama kan takut jadi perbandingan lagi kan. Ini pindah ke atasnya. Oh, itu sama tapi Bang. Sama tempat. Tapi kamu Farul tuh masuk prediksi kalian nggak? Karyanya dia? Mungkin karena patokan aku kan dari gerakannya lebih ke kayak kesatria kan. Mungkin kalau yang di Bang Farul kan gerakannya nggak yang seperti kakak kesatria, jadi nggak masuk gitu. Oke. Terus Ini yang kamu dulu. ngomongin tentang proses ini aja ya yang sekarang. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bikin karya yang buat ke final ini? Ke final. Kita mulai proses dari awal November sampai sekarang sebulanan lah. Sebulan ada ya? Itu intensif selama seminggu full Iya, kah? full. Palingan malam minggu sih. Malam minggu. Tapi Cuman ada pas yang udah dekat-dekat mau berangkat ini, jadi malam minggunya juga dipakai latihan. Kesulitannya Jadi apa? liburnya malam minggu. Nah. Oh, kirain. Bukan malam minggu. Bukan malam minggunya latihan. Biasanya jalan tuh. Nah, malam Ya kan? minggunya libur. Jam berapa latihan dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Karena Dani, aku terus yang lainnya kan juga kerjanya sore ke malam kan, jadi paling mulainya tuh jam 9 Malam. baru mulai. Sampai Sampai jam 1, jam 2. Rumahnya jauh-jauh nggak dari Sanggar? Yang ini jauh banget. Berapa? Ini Jam? juga jauh Berapa banget. jam? Kalau dari setengah jaman, kalau biasanya kan latihannya di daerah Unpan, kampus. Di kampus sendiri. kayak kalau di Kalimantan 30 menit itu jauh banget jauh Mas. banget. Karena kalau di Jakarta 30 menit itu cuma Karena macet. seret gitu karena macet. Sepi nggak sih di sana? Rame ya? Kalau di daerah Alda memang sepi, jadi memang sepanjang jalan itu memang sepi, gelap. Kebayang. Ngeri banget. Kamu naik Ada motor? motor Mobil? ya? Motor? Nggak sampai kaki pakai mobil. Aduh. Ada begal nggak tuh di situ? Apa? Begal. Kalau itu sih tempatnya memang, cuman ya kita balikkan lagi ke atas. Oh, serem Masih banget. tinggal sama orang tua nggak? Iya masih sama. Maksudnya kayak ada kekhawatiran gitu nggak kayak Kalau ngapain orang sih tua latihan sih- jauh-jauh sampai jam segini gitu nggak usah deh gitu. Kalau karena orang tua udah tahu Alda sering berproses, karena orang tua juga alhamdulillahnya dukung dari dulu, dari sekolah juga mau pulang sampai subuh pun tetap diantar jemput. Kalau dulu ya sebelum pakai motor. Nah sekarang karena pakai motor ya palingnya nanyanya nggak takut kah pulangnya sampai subuh? Ya mau gimana lagi, mau takut nanti nggak bisa dijalani. Kalau takut ya pasti takut namanya manusia ya, tapi ya kita percaya aja lah, nggak ada yang melindungi, ada yang menjaga. Kok gue lagi nonton Laskar Pelangi? Beda. Hampir Lagi sama nonton gitu, gimana? Logannya Filipin. keluar, logannya. Filipin nggak sih? Filipin. Utama kayaknya. Kalau nyala berapa jam? Kalau dari tempatku 30 menit sih naik motor. Iya. Kecepatan berapa? 40 km. Wah gila ya, berarti kalian latihan sampai jam 2. Iya. Soalnya kalau di sini bener-bener nggak boleh. Bahkan malam akhir tuh ya nggak tidur. Nah, bahkan pas mau kemarin berangkat kan karena packing, jadi tidurnya di pesawat. Baru Itu tidur. kalau itu Di juga pesawat kita nggak sering bisa sih. tidur. Kalau udah deket. Tapi secara kesehatan kalian aman nggak? Aman. Maksudnya Mental sih. soalnya kan jam-jam segitu kan jam badan rest ya, terus Iya. kalian nggak pakai buat rest gitu. Soalnya buat orang-orang kayak misalkan aku gini agak mikir gitu ketika latihan di jam segitu. Ya, itu kalau kalian tanggapannya gimana tentang kesehatan diri sendiri? Mungkin karena udah terbiasa dari sebelum-sebelumnya kan emang prosesnya kalau di Pontianak tuh emang seringnya malam. Emang sering pulang subuh gitu, jadi kayak udah terbiasa aja sih. Kalau Alda sih lebih ke menjaga, terutama makan. Ada kan kayak Alda kan udah pulang misalnya jam 2 sampai rumah tuh kan nggak mungkin langsung tidur ya, bersih-bersih, biasa makan dulu, tidur jam 3. Itu paling awal tuh biasanya tuh, biasa kita pernah pulang jam setengah 4-an dan jam 6 pagi udah harus bangun pergi kerja, dan kerjanya itu kan pulangnya jam 2, habis itu lanjut ngeles, habis itu ngajar lagi, jadi memang seharian tuh nggak istirahat. Jangan ngomongin, jangan ngomongin. Tidurnya
berapa jam berarti sehari? Kalau selama proses tuh paling lama tuh 5 sampai 6 jam. Paling lama. Jadi memang ya harus pola makan. Pusing kan vitamin. kalau kurang tidur tuh. Iya, Tekan pusing. gitu. Tapi mau gimana ya memang harus dijalan lah. Oke, kalau aku mau tanya ke Wido, buat kamu lebih penting kepenarian atau konsep? Tidak ada bantuan. Ada banget. Buat telepon teman. Kalau aku tetap mengedepankan kepenarian sih, karena emang yang dilihat kan kepenarian untuk penari kan emang visual tubuhnya kan, jadi emang lebih penting kepenarian. Karena orang nonton penari kan nggak bisa, kok musik mungkin ada lip sync, kalau penari kan di depan langsung nggak mungkin pakai Ya, LED kan. Dummy. Jadi Oke. kepenarian sih. Oke. Gue boleh nanya? Boleh. Wido tahu KTI ini dari mana? Karena udah lama follow Kesatria Wah, terima dari yang kasih. IEB kan, terus dari yang Kipas sebenarnya pengen ikut cuman belum nemu mereka karena aku juga lagi ngerantau. Oh, berarti dari pas kipas sudah tahu. Udah. Dari yang ambrek malah udah sering. Lamanya. Terima kasih. Tapi kesatria pertama kenapa nggak ikut? Itu saja. Pulau Jawa dan Bali. Kadang ngerantau dia. Hah? Enggak, tadi bilang yang kipas. Oh, yang kipas. Yang kipas. Kan belum ketemu mereka. Iya. Terus yang kedua pas yang Kesatria pertama. Kemarin sejawa kan Jawa Kalimantan kan Bali. kemarin lagi kuliah di ISI kan, belum Hmm. nemu teman-teman yang pas buat bikin satu tim gitu, jadi belum berani turun. Sama ini meyakinkan teman-teman yang dari luar sanggar kamu untuk ikut ini nih. Gimana kan dari sanggar lain ya, maksudnya kayak diajak untuk proses bareng Ya ikut apaan nih gitu Iya, kan. gitu loh. Wido meyakinkan anak-anak teman-temannya itu gimana? Sebenarnya alhamdulillahnya penari berempat ini mau diajak proses sih, karena mereka emang suka dengan proses kan. Jadi aku paling hanya mau men-challenge mereka juga untuk ikut, karena kan ini salah satu aja untuk mengembangkan bakat mereka juga kan. Gitu aja sih. Kalau Ayu pas diajak sama Mikir apa? Wido mikir apa? Hayu aja atau kayak gimana, atau kayak ngabisin waktu nggak ya? Iya sih, saya aja. Soalnya tuh mikir udah banyak kali proses sama Wido kan, itu tuh seru. Jadi kayak ya udah tertanam aja. Kayak Dia covernya dong ke Kalimantan, dia orang Jawa. Beneran? Banyuwangi. Hah? eh, Iya? iya lahirnya di Pontianak, cuma mama sama papa orang Jawa. Ya Allah. Surabaya. Banyuwangi Surabaya. Banyuwangi sama Surabaya. Sering pulang kampung? Sama kamu. Bener sama Bedok? Oh Bedok? Oh enggak. Jawa kan. Tapi sering pulang kampung nggak? Baru tahun kemarin sih. Sama Nela pun juga sama, saya pas dikasih percaya, maksudnya diajak sama Wido. Wido gitu langsung iya kah atau mau pakai pikir dulu? Langsung iya sih. Soalnya emang kalau sama Wido kan kayak seru gitu. Terus Wido juga punya pengalaman yang banyak, jadi cuma bisa belajar dari Wido juga. Oke, sedikit. Oke, lagi yang lain? Ada pertanyaan? Ini tadi belum loh 5 besar. Iya. Oh iya. Ya. Prediksi kalian 5 besar yang ini nih. Yang sekarang. Urutin dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya ampun. Yuk, 5. Ada yang lain juga. Yang ini? Iya, yang Yang ini. ini. Yang kelima siapa? Juara 5. Posisi 5. Sebut Sorry. saja. Kita maaf dulu ya, disclaimer. Siapa ya? Mungkin prediksi aku Makuta. Juara 5. Kelima. Setuju teman-temannya? Boleh beda loh. Boleh beda, boleh beda, boleh beda. Pokoknya kami satu. Nggak peduli yang lain. Yang kedua, yang kedua 4. 4. Diamond kayaknya. Diamond. Juara 3. Cesakal. Cakal. Juara 2-nya berarti Sisingidan. Sisingidan. Satunya? Oh iya. Wih. Pede ya. Semoga ya. Pede dulu Aduh. aja. Kenapa Sisingidan di nomor 2? Karena aku suka konsep mereka yang kemarin presentasi kan tentang robot kan. I think it's a new konsep itu untuk di tradisi. Kita lihat eksekusinya ya. Iya. Kenapa Makuta di posisi 5? Mungkin karena aku udah sering melihat Gorontalo dengan kemasan yang seperti itu. Hmm. Udah banyak dari FS2N, terus Yes. dulu aku 2017 juga lomba sama Gorontalo, kemasannya juga seperti itu. Oke, jadi kayak menurut kamu kayak inovasinya Hal- agak
melempem ya gitu ya. Jangan ngomong ganti ya, agak kurang jauh aja. Dikat. Oke deh, kalau gitu ada lagi pertanyaan? Silakan Wido, kamu bisa keluar dulu. Nanti balik. Ngomong yang bener ya, dicubit. Mama Boleh bisa. Dekat. Nah, kita marah-marahin. Oke. Aku mau tanya, kalau Wido tuh gaya memimpinnya kayak apa sih kalau selama proses latihan? Kalau menurut Aga sih dia bisa karena karena kan dia istilahnya tuh memang punya kemampuan yang memang yang lebih, dia bisa semuanya pertama. Jadi memang dia juga ngajarinnya pun step by step, kayak gini gitu. Nah sedangkan kayak Nela aja kan dari hip hop nih ke tradisi itu kan kemungkinan besar tuh ya agak sulit karena memang kemarin yang genosida juga tuh ngajarin dia yang gini pun tuh masya Allah ya. Coba gimana? Boleh tunjukkan? Udah better belum? Coba. Tradisinya langsung. Yang nanti dia yang kayak gini, itu memang dia karena beda sekali kan sama kalau kami memang yang biasa nari gitu. Jadi memang ya kayak gini yang seharusnya, jadi memang diajarinnya memang step by step gitu, sabar. Cuman kalau ya namakan manusia ya punya emosi yang turun naik kayak gitu. Apalagi mungkin dia punya harapan yang 8 misalnya, harapannya gitu, cuman ternyata bisa melakukannya cuma 6 gitu. Nah jadi mungkin nggak marah sih, lebih ke berbicaranya tuh lebih ke motivasi, tapi memang agak nadanya memang agak tinggi sedikit. Cuman ya itu kalau menurut Allah ya itu memang wajar karena memotivasi kita. Kayak manusia tuh makin dilembutin tuh kan biasanya makin ngelunjak kayak gitu kalau aku sih. Tapi marahnya tuh kayak apa kalau dia marah? Pernah lihat singa kenapa? Singa kenapa? Enggak. Seperti kata-katanya. Katanya Lebih ke kata-kata ya, Iya. lebih nyelekit kata-katanya, tapi dengan nada yang flat. Apa nadanya juga marah? Wah, enggak teriak-teriak. soalnya kan kayak dia kan lebih muda berarti kan Iya. daripada kamu sama. Tapi bijak ya memimpinnya dengan dia lebih muda. Ya memang ayahnya pun juga seperti itu. Ada memang waktunya yang marah ya marah gitu. Kalau yang enggak ya enggak. Tapi kami selama proses lebih banyak ketawa sih. Lebih fun ya? Iya. Jarang. Gak pressure. Tapi tertekan gak sih ikut KTI ini kalau Enggak. sama Wido? Insya Allah. Enggak. Aman ya? Dia selalu menekan kalian nggak sih Kayak harus gini. Kalau Wido tipenya kalau misalnya penarinya nggak bisa melakukan hal ini nih, kemungkinan besar dia bakalan cari cara yang memungkinkan penarinya bisa melakukan itu. Jadi memang dia nggak memaksakan, karena kalau memaksakan juga berbahaya kan kalau nggak bisa dilakukan. Aku mau nanya sih, kan aku sempat lihat video latihan tuh yang lempar-lempar kipas itu. Itu dari awal memang udah latihan pakai properti itu. Iya. Dan kesulitannya apa? Apa langsung bisa kah atau memang Karena memang nggak terbiasa kan. Pertama kami latihannya tuh di outdoor, di luar kan, karena angin dan nggak terbiasa juga mungkin mereka megang kipas segala macam. Nah, jatuh juga dari kipas yang awalnya cuma beli 5 karena mikirnya oh bisa nih sampai nanti nih, ternyata udah kendor jadi beli lagi kipasnya biar enak dipakai lagi. mau lihat dong video-video yang jatuh-jatuhnya gitu diupload di Instagram lucu soalnya kalau kita melihat berhasilnya kan kayak wah keren banget secara timing. Justru tuh. malah kita berharap tuh adanya mentoring ini juga step by step gitu. Soalnya ada beberapa peserta yang mengirim tuh maunya kan yang benar-benar perfect. Sampai kita kejar-kejar juga nggak mau ngirim. Sebenarnya ya apa adanya aja. Karena kita malah pengen lihat itunya, Lihat gitu. prosesnya. Lihat proses itunya. Pernah ya ngeliat kita latihan jatuh kipasnya kali. Kayaknya udah terhapus juga Ada kali. kipas jatuh sekali deh. Oh iya, kayaknya. Lemparan sekali ke Biasanya apa namanya? Udah dapat video baru nih, video lamanya dihapus Dihapus, karena biar memori. nggak penuh ya. Sayang sekali.
Pantesan kita penuh terus ya. Iya, makanya penuh banget. Nggak mau Apalagi ya, lihat. kamu tahu visi misinya Wido nggak? Untuk ngelola sanggarnya ini kah atau Untuk karya untuk KTI ini kelompok sendiri. KTI ini sendiri? Tahu nggak? Atau harapannya dia untuk karya ini dan sanggarnya dia mungkin? Nah, mungkin harapannya yaitu bisa jadikan yang tadi nih yang nggak bisa tradisi, bisa juga sama-sama saling menutupin, bisa satu rasa sih kayak gitu pastinya. Ada lagi yang tambahan teman-teman mau nambahin? Ini pengen apa meng-upgrade tarian gitu. Jadi tarian itu nggak hanya tradisi tapi bisa dikreasikan dengan modern. Digabung ya, nggak ada kayak apa tekanan-tekanan kalau di tari kreasi kan kayak jangan terlalu wacking, jangan terlalu nggak bisa Malah dia dibalikin. pengen semuanya bisa, Iya. biar memang ciri khas IOU tuh memang Berarti serba cocok bisa. ada di Ya, makanya kesatria adanya tadi. KTI itu kita menampung. Dan berikan Indonesia. ya, tapi kalian keren loh, maksudnya aku mengapresiasi ya kelompok kalian tuh benar-benar disatukan dari beberapa genre Iya, ini yang kita pengen sebenarnya ke Iya. Satria Fest kayak ada hip hop, wacking dan lain sebagainya dan video bisa menyatukan itu ya semoga. Mewakili banget tari, karena Wah. ajang tari gitu kan. Betul. Ya semoga aja maksudnya berkelanjutan dan kalian bisa mempertahankan itu sampai ke final. Kan kalian kemarin kan udah sampai undian. Top berapa sih kamu? Top 2 kan? Iya, top 2. Besoknya jadi top 1. Berusaha. Menggeser. Kencengin. Belum ya, masih. Oke, kita panggil Wido tante. Nanti mau latihan lagi dulu atau langsung ke sana? Langsung udah jam 12 sebenarnya. Sholat. 11.37. Ini orangnya. Oh ini orang. Oh, yang ini. Saya tinggal lihat aja tuh ya, Jo. Ngomongin apa nih? Apa gitu. Itu aja sih teman-teman, aku mau mengucapkan terima kasih banyak udah mau join di Kesatria Fest. Semoga teman-teman bisa menjadi represent 5 besar yang benar-benar layak ada di sini. Kalau pesan dari kami, kencengin di babak challenge, jangan kasih kendur. Soalnya kita nggak bisa nolong di grand final nanti. Soalnya kan emang juri final dan voters. Kita nggak tahu selera penonton Jakarta yang kita hadirin akan kayak apa dan mereka akan selera nggak dengan diferensiasi orang-orang yang ada di sini dengan konsep yang kalian bawakan dan menutup semua Betul banget. itu. Gongnya. Tapi tau gak sih, aku tuh pengen banget kalian emang di terakhir. Aku ya, aku tuh pengen banget kalian di terakhir. Kabulkan doanya. Iya, pas di lotre ya bener lagi dia. Wah, bener banget ini gue pengen banget jadi Tuhan terakhir. berarti kan melihat gitu kan. Semoga lah rezekinya. Amin, amin. Ya, kalaupun bukan kan ya kita balikin Siapa lagi. tahu nanti ke- ada jalannya. Nah, yang penting harapanku sih kalian tetap bisa harus jadi representasi kesatria tari Indonesianya. Soalnya kita baru ajang yang baru kan mencari kelompok atau tarian mana sih yang lagi dicari sama Kesatria Fest nih gitu. Ya 5 besar ini kita pilih harapannya adalah untuk itu. Jadi semoga tidak berhenti dan kendor di babak final. Itu aja. Oke? Dan sama ini sih pengen titip pesan aja kayak di Kalimantan kan kalian udah ya, maksudnya kayak gini tapi ditularin juga gitu loh. Iya, Kenalin juga gaya-gaya kayak gini tuh ke teman-teman di Kalimantan. Karena kita juga emang belum terlalu banyak masa di sana gitu. Siapa tahu jadi national director Pionirnya Pontianak, mereka ya kan? Karena kita pengen menjelajah ke semua. Ya kemungkinan aja ke Satria di Kalimantan nanti. Ya. Satria Fest Karena ya. tahun depan omongannya kalau misalnya memang di ACC juga sama Kemendikbud gitu, kita pengen di luar kota, di luar Pulau Jawa. Iya. Semoga bisa di Kalimantan Pontianak. Oke.